Selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi Kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Di Kau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat Sang Bayi Penebus, ya Tuhanku. Para Majus datang untuk menyembah Sang Bayi di palungan Sang Penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan mas kemenyan dan mur, ya Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi Kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Pada perayaan Ekaristi malam hari ini, kita bergembira bersyukur atas anugerah pertambahan usia, berkat dan rahmat Allah untuk saudari dan saudara kita, untuk Pastor Cornel Gervasius Batliol yang merayakan ulang tahun, Emmanuel Nicholas Brian Gunarko yang merayakan ulang tahun, juga dari sebuah keluarga untuk penyertaan Allah, yakni keluarga Ibu Maria Lalan Sandapare bersama Teresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Yanuar Modu, Josepina Meilani Simon. Juga kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, Stanislaus Pare, Robertus Riben, Anastasia Riben, Anastasia Delang, Paulus Pare, Martina Neang, Markus Mau, Maria Simar, Nona Rince, Dionysius Mau, Antonius Nita, Yosla Biliman, Markus Moalai, Elizabeth Cassandra Bota, Nerawin, Nenek Neang, Nenek Paulus Pare, Papa Leang Cheng Hok, Mama Chi Hong Nio, Oma Agatha Kinowati Gloria, Opa Tan Suiteng, Yonas Hamdani Ayong, Opa Hendra Hamdani, Gabriel Gelo, Abra Pinung, Daniel Nabu, Damianus Madun, Aloysius Agat, Tadius Tanggur, Aleda Adut.
kita mempersembahkan pula syukur dan juga segala kegembiraan dan sukacita pada akhir tahun ini kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Para pastor, saudari dan saudara yang terkasih, malam hari ini kita menutup tahun 2025, mengakhiri pesiarahan tapak-tapak langkah kehidupan kita, perjalanan kita bersama dengan Allah di dalam Ekaristi yang kudus dan suci ini. Mari kita mempersembahkan segala yang telah kita lalui, kegembiraan, kesedihan, harapan, kecemasan, duka, luka, rahmat, berkat, serta segala yang telah kita terima dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita menutup tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan, melambungkan nada pujian kepada Dia yang Maha Agung, Maha Mulia. Kita semua yang hadir dalam Ekaristi ini diajak untuk menghadirkan Allah di akhir tahun ini. Firman yang telah menjadi manusia, sabda yang telah menjadi daging. Juga sembari memohon agar besok di tahun yang baru kita memulai pesiarahan dan tapak-tapak kehidupan kita dalam doa serta tuntunan dan teladan Maria, Bunda Allah. Saudari dan saudara, mari di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sesama dan semesta. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sede satis teram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus, sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami di akhir tahun ini atas kerelaan putramu yang telah menjadi pengharapan bagi kami. Kami berjalan bersamanya di dalam suka dan duka, bersama kegembiraan harapan, kecemasan, rahmat serta berkat, dan semua yang telah kami terima darimu sepanjang 1 tahun yang akan berlalu. Syukur atas semuanya itu ya Tuhan, sembari kami mempersembahkan pesiarahan pada tahun ini ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir.
Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, semangat. Berharap bahwa kita tetap semangat di penghujung tahun 2025. Dan pada malam hari ini, seperti yang menjadi harapan kita bahwa kita datang persembahkan 1 tahun perjalanan hidup kita di awal tahun 2025. Tentu kita sudah mencoba untuk mengarahkan pandangan ke depan selama 1 tahun ini, sejauh mana harapan-harapan itu sungguh menjadi kenyataan. Dan pastinya bahwa kalau harapan itu boleh terpenuhi dengan baik, maka itu pasti akan menggembirakan. Tetapi kalau harapan itu mungkin lebih banyak mengecewakan, maka tentu juga akan membuat kita akan tetap dan semakin bermenung dan berefleksi. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih,
Saya akan bawakan dua hal pada kesempatan ini. Pertama, sehubungan dengan renungan bacaan pada hari ini, sejauh itu memungkinkan bagi kita. Saya tinggal membaca saja renungan, kemudian mengantar kita sedikit untuk merefleksikan akhir tahun bersama dengan orang-orang kudus dan beberapa orang kudus yang nanti mungkin satu dua yang saya angkat untuk menjadi bahan refleksi kita. Meninggalkan tahun 2025 dan melangkahkan kaki tahun 2026. Kita sudah mendengarkan bacaan pada kesempatan utama dari bacaan Injil yang sudah diwartakan dan disampaikan oleh Romo Alfonsus SX yang bersama kita pada malam hari ini, Dirnas KWI yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan bersama Pastor Nando besok sesudah misa ke Sulbar dalam karya misi untuk merayakan hari Minggu misi sedunia di Sulbar. Dan dengan demikian kita bersyukur bahwa kita boleh bersama pada malam hari ini. Masih ada satu Romo, mungkin besok baru kita bersama-sama lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini, Kristuslah kebenaran sejati yang kita terima dan kita akui. Dan lewat itu Bapak Ibu saudara terkasih, diingatkan kepada kita bahwa kita manusia zaman ini sering masih mencari kebenaran tentang asal usul dari segala sesuatu yang di bumi ini, termasuk dirinya sendiri sebagai manusia yang sudah diciptakan sebenarnya dengan secara sempurna. Manusia terus bertanya dan ingin mengetahui tentang permulaan dari segala sesuatu. Ilmu pengetahuan terus dikembangkan untuk menjawab keinginan tahuan manusia itu melalui pelbagai teori seperti teori polusi mungkin yang kita tahu, kemudian Big Bang dan mungkin yang lain-lain, tetapi umumnya bahwa itu merupakan hipotesa yang terus-menerus direfleksikan. Padahal sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kitab suci sudah menunjukkan kepada kita permulaan dari segala sesuatu, dan itulah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan dia itu adalah Allah sendiri. Oleh dia segala sesuatu diciptakan, dan tanpa dia tak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Firman itulah yang kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam Kristus Yesus yang kita rayakan kehadirannya di tengah dunia ini, maka dia ini sejatinya adalah kebenaran yang dicari itu, kebenaran perwahyuan ilahi. Allah lah yang menunjukkan dia kepada kita sebagai permulaan dari segala sesuatu. Meskipun kebenaran ini sudah ditunjukkan kepada kita manusia, mula-mula melalui nubuat para nabi dan kemudian melalui kedatangan Kristus di dunia melalui kelahirannya dari seorang perawan bernama Maria, namun tanggapan dan penerimaan manusia terhadapnya masih berbeda-beda sepanjang zaman sampai pada saat ini. Ada yang telah mengenalnya dan percaya kepadanya seperti murid-murid, tetapi ada juga yang belum mengenalnya dan karena itu belum percaya kepadanya. Ada juga yang menunjukkan sikap penolakan secara ekstrim terhadap dia yang telah datang, yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes sebagai antikristus dalam bacaan pertama, yaitu mereka yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran mengenai Kristus itu sendiri. Maka dalam hal ini kebenaran sejati hendak diganti oleh mereka dengan kebohongan-kebohongannya terus-menerus diulang-ulang dan terus-menerus didaur kembali. Dan sekarang ini kita hidup dalam suatu dunia yang kebenarannya sering tidak lagi ditentukan oleh fakta objektif, melainkan oleh emosi dan keyakinan pribadi. Akibatnya ialah bahwa kebenaran-kebenaran tradisional keyakinan pribadi itu menjadi sesuatu yang hilang dalam seluruh kehidupan kita.
dan bahkan kebenaran sejati itu digugat dan diganti dengan keyakinan-keyakinan personal dalam setiap orang yang memahami dan memaknai kebenaran itu sendiri. Kebenaran iman pun mengalami distorsi oleh kenyataan ini. Ini pertanda bahaya karena sedang mengarah kepada penolakan akan adanya kebenaran-kebenaran yang menjadi acuan bersama. Sebab setiap orang akan menentukan kebenarannya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Maka ini perlu diwaspadai sebab akan menjauhkan kita umat manusia dari kebenaran sejati, dan mungkin saja dengan pikiran praktis dalam seluruh kehidupan lalu akhirnya kita tidak lagi mengakui akan adanya yang ilahi, adanya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada penghujung tahun 2025 ini dan kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada awal dan akhir. Hidup manusia pun demikian. Dalam semuanya itu kita ingat bahwa Kristus adalah awal dan akhir kehidupan kita. Daripadanya lah kita dilahirkan dan kepadanya lah kita bersiara. Maka sepatutnya lah kita menempatkan hidup kita bukan di atas dunia kita yang fana ini, atau pada milik kepunyaan duniawi kita yang bersifat sementara, pun tidak kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tetapi hanya kepada Allah saja, Sang kebenaran sejati yang sungguh menjadi tujuan, karena dari sanalah kita berasal dan ke sana juga kita akan pergi. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya akan mengajak kita untuk boleh merefleksikan akhir tahun pada kesempatan ini bersama dengan orang-orang kudus. Meskipun orang-orang kudus tidak menggunakan istilah refleksi akhir tahun, tetapi banyak refleksi yang sangat kuat bernuansa akhir tahun dalam tulisan dan spiritualitas mereka. Seperti yang kita kenal sekarang ini, gereja sejak awal selalu hidup di dalam kesadaran akan waktu, kefanaan, pertanggungjawaban hidup, dan pengharapan akan kekekalan. Maka tema-tema inilah kiranya cocok untuk kita refleksikan di akhir tahun 2025 ini. Pertama yang dikutip dari Santo Agustinus yang hidup di tahun 354 sampai tahun 430. Waktu berlalu, kita berlalu bersama waktu, tetapi Allah tetap. Santo Agustinus mengajak kita menyadari bahwa tahun boleh berganti, usia bertambah, kekuatan berkurang, tetapi Allah dengan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Maka hati manusia tetap gelisah sampai beristirahat di dalam Allah. Dan itulah pencarian yang seharusnya diupayakan dari diri kita. Maka akhir tahun bukan pertama-tama tentang apa yang hilang, tetapi tentang kepada siapa kita bersandar. Bila hidup dihabiskan untuk dan bersama Allah, maka tidak ada satu tahun pun yang sia-sia, bahkan termasuk tahun yang penuh dengan luka dan derita. Dalam iman kita sungguh menemukan kekuatan itu. Dari Santo Ignatius dari Loyola di tahun 1491 sampai 1556, tidak ada yang lebih berguna bagi jiwa selain memeriksa hidupnya setiap hari di hadapan Allah. Dari sanalah muncul perubahan terus-menerus. Maka bagi Santo Ignatius, hidup tidak dinilai dari berapa banyak yang telah dilakukan, melainkan apakah Allah semakin dimuliakan di dalam hidup kita lewat karya. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk melakukan penelitian batin, untuk sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman batin kita, sehingga kita bertanya, di mana aku merasakan kehadiran Tuhan pada tahun ini,
yang sungguh-sungguh saya merasa bahwa Tuhan sungguh ikut campur tangan dalam kehidupan saya. Lalu kapan aku menjauh dari Tuhan? Atas rahmat apa aku paling bersyukur? Refleksi ini mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali, tetapi untuk diterangi oleh rahmat sehingga masa depan dapat dijalani dengan bijaksana. Kita selalu belajar dari setiap pengalaman kita. Yang ketiga dari Santa Teresa dari Avila yang hidup di tahun 1515 sampai 1582. Jangan biarkan apapun menggelisahkanmu, Tuhan saja cukup. Dalam menghadapi perubahan, kegagalan, sakit dan usia lanjut, Santa Teresa menegaskan bahwa yang paling penting bukan hasil, melainkan kesetiaan. Tuhan boleh terasa berat, doa kadang kering, rencana tidak tercapai, tetapi Tuhan tetap bekerja secara diam-diam di dalam diri setiap kita manusia. Kemudian dari Santa Teresia Lisieux 1873 sampai 1897, aku ingin menghabiskan hidupku melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Maka refleksinya adalah bahwa Santa Teresa mengajarkan hidup tidak dinilai dari prestasi besar, melainkan dari kasih dalam hal-hal yang paling sederhana. Akhir tahun adalah saat menyadari bahwa kesabaran itu perlu, walaupun kecil dan seringkali dilihat tidak bermakna. Doa dengan diam, kemudian siap sedia untuk berkorban dalam seluruh perjalanan hidup. Semuanya bernilai kekal di hadapan Allah. Lalu dari Santo Yohanes Paulus kedua tahun 1920 sampai 2005, jangan takut, bukalah pintu bagi Kristus. Paus Yohanes Paulus kedua sering mengajak umat melihat masa depan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman dan harapan. Akhir tahun bukan sekedar penutup, melainkan ambang pengharapan. Dan ia mengingatkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tetapi kita tahu siapa yang menyertai kita. Dan hanya dalam keheningan, kedekatan kita dengan Dia, kita mampu memaknai dan memahami akan hal ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat ringkasan spiritualitas akhir tahun ini, Santo Agustinus menegaskan kepada kita waktu fana, lalu kita menuju kepada Allah yang kekal. Dari Santo Ignatius, hidup dibaca sebagai karya Allah. Semua yang kita buat adalah karya Allah dalam diri kita sejauh kita bertindak baik dan benar dalam seluruh kehidupan. Sementara Santa Teresa kesetiaan lebih penting daripada hasil, dan dari Teresia kasih kecil bernilai kekal di depan Tuhan. Sementara dalam yang terakhir itu bahwa masa depan adalah suatu harapan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tahun ini akan berlalu. Banyak hal tidak lagi bisa kita genggam. Namun satu hal pasti, Allah setia berjalan bersama kita. Hari-hari boleh berkurang, tetapi harapan tidak pernah habis bila hidup kita diserahkan kepadanya. Kita hening sejenak.
Saudara-saudari, mari kita berdiri. Kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami putra-Mu yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa permohonan kami kepada-Mu. Bagi Gereja Katolik sedunia. Ya Bapa, semoga karena tuntunan dan pendampingan-Mu, Gereja Katolik semakin menampakkan citranya sebagai sakramen keselamatan, bukan hanya bagi warganya, tetapi juga bagi masyarakat kehadiran putra-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, semoga semua negara di seluruh dunia dapat menunjukkan tekad yang baik untuk perdamaian dunia dan tidak mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan mengorbankan negara-negara lain. Semoga konflik antar negara-negara besar di dunia bisa diredakan dan dituntun kepada kesepakatan bersama, seraya mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semoga segala bentuk ancaman kemanusiaan semakin lenyap berkat perhatian serius dari pemerintah semua negara untuk menerangi segala macam teror kemanusiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga Katolik. Ya Bapa, semoga semua keluarga Katolik semakin menghayati tugas perutusannya dalam menjadi garam dan terang dunia. Semoga semua keluarga mampu meningkatkan kekuatan di tengah tantangan dunia ini, mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam berbagai kesukaran, dan menghayati hidup dalam sukacita lewat pola hidup yang selaras dengan iman, terpanggil untuk mencipta kegembiraan bagi sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi di akhir tahun ini. Ya Bapa, semoga kami makin mampu bersyukur di tengah rupa-rupa bentuk kehidupan, kerja dan aktivitas kami setiap hari. Semoga kami diberi keberanian iman dan kreativitas dalam berusaha dan tidak terjebak dalam sikap menyerah terhadap keadaan. Semoga kami menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa untuk tidak mengeluh dengan keadaan, tetapi mengambil langkah yang baik untuk kemajuan diri, keluarga, gereja dan masyarakat dalam bentuk dan wajah yang baru, agar kami lebih siap melangkah pada tahun yang baru nanti dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada perayaan akhir tahun ini kami juga bersyukur bersama dengan putra-putrimu yang merayakan ulang tahun kelahiran, Immanuel Nicholas Brian Gunarto yang merayakan ulang tahun ke-16. Kami bersyukur bersama keluarga dari Ibu Maria Lalan Sandapare, Teresia Rahmawati Modu, Desi Christine Modu, Felix Januar Modu, Yusepin Melani Simon, atas rahmat dan berkat Tuhan yang mereka telah alami sepanjang tahun 2025. Kami bersyukur juga bersama dengan rekan kami, Pastor Batliol,
yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, dan memohon kepadamu ya Allah, semoga berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada mereka, khususnya menjelang memasuki tahun 2026. Anugerahkan kepada mereka kesehatan yang baik, dan semoga rahmat berkat-Mu senantiasa boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Ada banyak macam penyakit, entah itu penyakit karena virus, penyakit karena pelbagai macam persoalan dalam kehidupan, entah itu dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam gereja, maupun dalam masyarakat. Ya Bapa yang Maha Baik, kami tak ingin meninggalkan tahun 2025 dengan segala macam luka, dengan segala macam penyakit yang disebabkan oleh pelbagai macam situasi kehidupan kami. Semoga Engkau ya Tuhan berkenan menganugerahkan rahmat yang memampukan kami untuk memperoleh rahmat kesembuhan, sehingga dengan langkah yang pasti kami melangkah ke tahun 2026 dalam suasana hati yang damai, bukan membawa unek-unek tahun 2025 ke tahun 2026. Kami mohonkan rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang terbaring karena sakit. Tuhan anugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami. Nenek Gabriel Gelo, Nenek Abra Pinung, Bapak Daniel Nabu, Bapak Damianus Madun, Bapak Aloysius Agat, Bapak Tadius Tanggur, Mama Aleda Adut, Ibu Elizabeth Cassandra Brielle Bota, Bapak Stanislaus Pare, Bapak Robertus Riben, Nenek Anastasia Delang, Nenek Paulus Pare, Nenek Martina Neang, Nenek Markus Mau, Nenek Maria Simar, Nenek Rince, Nona Rince, Adik Dionysius Mau, Antonius Nita, Yoslabi Liman, Bapak Yonas Hamdani Ayong, Opa Hendra Hamdani, Oma Agatha Kinowati Gloria, Opa Tan Suiteng, Bapak Leang Cheng Hok, Chi Hong Nio, Bapak Markus Moalai, Ana Elizabeth Cassandra Bota, Nenek Rawin, Nenek Neang, Nenek Paulus Pare, dan semua keluarga yang telah mendahului kita. Kita mengingat juga anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Ya Bapa yang empunya kehidupan, Engkau telah memanggil hamba-hamba-Mu ini menghadap hadirat-Mu. Pada perayaan ini kami mempersembahkan mereka semua dengan harapan, semoga mereka semua boleh Engkau kumpulkan dalam kerajaan-Mu. Engkau ampuni segala dosanya dan seluruh keluarga yang sedang bersiara di bumi ini. Senantiasa Tuhan pelihara agar mereka setia kepadamu di dalam persiarahan kehidupan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan syukur
doa dan harapan kita kepada Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur, harapan dan permohonan kami di akhir tahun 2025 ini dan dalam rangka menyongsong tahun yang baru, tahun 2026. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan ambil
saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita Serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami atas roti dan anggur ini, atas Yesus Putramu terkasih, bersama dengan pesiarahan kami, tapak-tapak langkah hidup kami selama 1 tahun yang akan berlalu, dan juga atas perjuangan dan segala harapan kami di tahun baru yang akan kami songsong. Semoga Putramu selalu menjaga dan melestarikan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami. Sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji Engkau dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem
Tyrannosque sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, berkat sabda-Mu segalanya tercipta. Dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabda-Mu merupakan santapan bagi kami, sampai kami Engkau persatukan dalam perjamuan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita tetap berdiri. Kita menyanyikan Te Deum. Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Te Deum palatem omnis terra veneratur. Tibi omnes
Setelah kita ungkapkan rasa syukur dalam lagu, dengan seluruh suka dan duka pengalaman 1 tahun kita bawa dalam lagu syukur di akhir perayaan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan mengakhiri tahun ini dalam perayaan Ekaristi, di mana kami boleh hadir berempat bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan ini. Terlebih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini dengan penuh semangat dalam karya pelayanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pastor Nata sudah bisa yang kedua. Yang kedua, tinggal 2,5 jam kita meninggalkan tahun 2025. Dan tentu banyak pengalaman-pengalaman yang telah kita alami bersama di 1 tahun ini, tahun 2025. Maka saya secara pribadi dan juga kami sebagai imam yang boleh hadir di tengah-tengah umat yang ada di paroki Andalas dan mungkin juga yang berasal dari paroki lain yang biasa hadir dalam perayaan-perayaan dan kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih atas semua kebersamaan itu, dan sekaligus sebelum kita meninggalkan tahun 2025 dan masuk tahun 2026, kami minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan baik yang kami buat secara pribadi maupun dalam hal karya pelayanan sebagai imam, dan mungkin juga harapan-harapan kita sebagai umat, mungkin banyak hal yang tidak kesampaian. Dan dengan demikian lewat seluruh pengalaman itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita tentu tetap saling mengingatkan dan meneguhkan, menguatkan. Mudah-mudahan dengan seluruh pengalaman yang boleh kita alami di tahun 2025 ini sungguh semakin meneguhkan kita untuk melangkah ke tahun 2026, dan tentu yang kurang berkenan kita buang jauh-jauh, dan yang menjadi pengharapan kita tetap tingkatkan dan kita upayakan di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana tadi dalam refleksi untuk mengantar kita bahwa semuanya itu demi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk pencarian diri kita, untuk diri kita, tetapi demi kebersamaan kita, demi komunitas kita, demi kita semua, dan terlebih dalam memuji, memuliakan dan meluhurkan Tuhan. Dan dengan demikian seluruh rangka hidup kita adalah demi untuk Allah. Saya kira itu pengharapan kami dan pengharapan kita, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita semakin boleh menemukan apa yang menjadi pengharapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita saling mendoakan, saling meneguhkan dalam tahun 2026, biar pengalaman di tahun 2025 tetap menjadi sesuatu yang berharga. Sekali lagi yang kurang berkenan kita buang, dan yang perlu kita kembangkan yang baik kita tumbuh kembangkan, dan kita buang yang kurang berkenan. Saya kira itu saja dari saya pada kesempatan ini. Selamat menyongsong tahun baru, dan tetap berupaya untuk boleh meninggalkan tahun 2025 dengan hati penuh kedamaian. Itu saja dari saya. Mungkin nanti masih ada disambung-sambung Pastor Nando sedikit, berhubung karena malam ini kita ada tamu yang hadir dan Pastor Nando lebih kenal. Saya kira itu. Ubur-ubur ikan lele. Selamat malam untuk kita semua, leh. Saudari dan saudara, di tengah-tengah kita hadir Pater Alfonsus Widi Wiryawan, Imam Serikat Saverian, Romo Alfons SX,
Direktur Nasional Karya Misi Kepausan, salah satu yang membawahi dan mengurus sekami. Ya, kalau saya bapaknya sekami keuskupan, ini bapak sekami se-Indonesia. Romo boleh berdiri, Romo. Ya, beri senyum yang terbaik umat Paroki Kristus Raja Andalas. Beliau berkantor di Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta dan hadir bersama kita malam ini untuk besok lanjut ke Paroki Messawa, Sulawesi Barat dalam rangka Jambore Anak dan Remaja Misioner Sekevikepan di sana. Mudah-mudahan sudah landing, ada satu Romo lagi, Romo Benediktus Danarto dari Keuskupan Agung Semarang, nanti besok pagi akan bergabung juga dengan kita dalam Ekaristi. Mohon doa supaya karya-karya misi kepausan di keuskupan kita dan di seluruh dunia, di Indonesia berjalan baik dan lancar seturut dengan berkat Tuhan. Pesan terakhir, ubur-ubur ikan lele, jangan lupa datang besok leh. Ya. Besok ada 2 jadwal, jam 8 dan jam 5 sore. Boleh minum, ya jangan sampai mabuk, jangan langsung terusnya. Yang penting jangan lupa mohon berkat Tuhan di awal tahun. Ya, kalau tidak mohon saya tidak tanggung jawab 1 tahun ke depan tidak ada berkat. Terima kasih untuk kita semua, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian bersama dengan mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bersama